Selamat malam semuanya. Baik, jadi semoga kalian semua tetap berada dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat, tetap optimis untuk mengikuti pembelajaran online. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Di mana materi sebelumnya kita menghitung yang namanya cost allocation, yaitu join products and buy products. Nah, di kesempatan kali ini, materi akan saya bawakan mengenai proses costing. Di mana sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa proses costing adalah proses kita ini menentukan suatu biaya yang melekat dalam suatu proses produksi dalam industri manufaktur. Di mana kita tahu ya bahwa direct material, direct labor, dan juga MOH ketika digabungkan dia akan mengubah semuanya mulai dari bahan baku menjadi produk jadi. Disitulah yang menjadi titik tekan kita dalam materi proses costing kali ini. Nah, saya tidak akan berlama-lama, maka kita akan langsung masuk ya. Untuk materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah problem ke-6. Di mana berdasarkan problem yang akan kita bahas, kita harus tahu dulu apa yang menjadi permintaan di soalnya. Jadi dalam problem 6 ini teman-teman kita melihat bahwa PT Platasis merupakan perusahaan manufaktur memiliki beberapa departemen. Jadi di sini ada dua departemen, yaitu departemen pembentukan dan departemen pengecatan. Nah, teman-teman harus memperhatikan pencatatan dia ini apa? Weighted average. Nah, teman-teman harus memperhatikan metode ini karena ini akan mempengaruhi. Saya berikan contoh, kalau untuk problem 5, dia menggunakannya itu adalah pokoknya kalau yang problem 5 ini dia menggunakannya metodenya adalah FIFO. Nih. Sorry, di sini ya. Nah, teman-teman akan ada perbedaan ketika kita menghitung proses costing. Ketika kita menggunakan FIFO ataupun kita menggunakannya namanya metode weighted average. Nah, kalau di sini kan problem 5 metode FIFO, sedangkan yang akan saya bahas pada hari ini yaitu metode weighted average. Apa yang membedakan teman-teman ketika kita menghitung dengan menggunakan metode average, weighted average, maka kita tidak akan memisahkan beginning WIP dengan proses yang terjadi selama periode itu. Sedangkan kalau kita menggunakan metode FIFO, kita akan kalau FIFO itu kita akan memperhitungkan atau kita memisahkan yang namanya WIP beginning dengan WIP proses dalam periode. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk yang metode FIFO akan saya jelaskan dalam video saya berikutnya. Di video saya kali ini, materinya hanya satu, yaitu melakukan pencatatan secara weighted average. Oke ya, mungkin inilah pengantar awal yang bisa saya berikan. Kalau ada lagi yang bisa saya berikan, tentunya akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya, saya kecilin ya. Nah, kita akan bergerak di problem 6, materinya proses costing. Nah, teman-teman bisa melihat soalnya bahwa dalam soal ini dia punya yang namanya dua departemen. Nah, teman-teman, ini kunci jawabannya saya tutup dulu ya teman-teman, biar teman-teman nggak bingung dapat angkanya dari mana. Saya berikan warna hitam ya teman-teman, supaya teman-teman tidak terdistract dengan adanya jawaban yang sudah tersedia. Nah, baik teman-teman, saya akan mulai langsung ya, dimana PT Platasis perusahaan manufaktur ada dua departemen, departemen pembentukan dan departemen pengecatan. Maka yang perlu kita bikin ada departemen yang terlebih dahulu, yaitu departemen pembentukan. Nah, teman-teman, untuk ini teman-teman harus mengikuti setiap tahapannya ya, step by stepnya. Mulai step 1, step 2, step 3, step 4 hingga step 5. Nah, sebagai pengantar saya akan jelaskan dulu. Kalau step 1 teman-teman hanya ingin melihat secara jumlah unit secara fisiknya. Mulai dari WIP beginning, lalu yang dimulai dalam periode yang berjalan hingga hasil pekerjaannya. Sedangkan kalau step kedua, itu kita menghitung mulai dari yang berhasil diselesaikan, karena dia punya departemen. So, ketika departemen pembentukan sudah menyelesaikan produknya,
maka produk yang sudah selesaikan itu akan diestafet. Diestafet ke siapa? Ke departemen pengecatan. Jadi ada yang namanya estafet. Maka di step kedua yang kita catat adalah completed and transfer out. Lalu kita juga memperhitungkan yang namanya WIP ending. Kenapa? Karena kita transfer ini adalah yang betul-betul sudah komplit, sudah jadi. Sedangkan kalau WIP ending berarti itu kan masih belum selesai prosesnya, masih menjadi WIP. Itu akan dipisahkan. Sedangkan di step ketiga kita akan mulai menghitung adanya pengenaan biayanya. Mulai WIP beginning. Jadi sebetulnya step ketiga ini dengan step ke-1 itu hampir sama. Cuma bedanya kalau step ketiga fokusnya ke biaya. Sedangkan kalau step 1 fokusnya adalah jumlah unitnya. Seperti ini ya teman-teman. Step 1 dan step 2 fokusnya adalah equivalent unit. Step 3 dia fokusnya ke biaya. Step 4 apalagi dia lebih bagaimana menghitung cost equivalent-nya. Equivalent itu apa? Jadi cost yang dibebankan untuk setiap satu unitnya. Jadi disetarakan untuk setiap unit. Lalu yang terakhir barulah kita assignment ya. Nah teman-teman juga diminta untuk bikin journal entries-nya. Baik, saya langsung masuk ya ke teman-teman, masuk ke bagian angkanya. Dimana di sini dikatakan PT Partasis mengerjakan 111.000 pada bulan 111.000 unit pada bulan ini. Ya, jadi teman-teman boleh tulis bahwa mengerjakan 111.000 pada bulan ini yang mana 100/11-nya siap dikirimkan ke departemen pengecatan. Maka teman-teman ini untuk bagian sebelah kiri, bagian tabel sebelah kiri teman-teman boleh hafalin. Kenapa dihafal? Karena memang formatnya seperti ini ya teman-teman. Mulai dari departemen pembentukan hingga departemen pengecatan. Jadi format ini bentuknya adalah baku ya. Baku untuk menggunakan karena kita menggunakan yang namanya mengacu pada buku Honglen Cost Accounting. Jadi teman-teman untuk format kita baku ya seperti ini. Kalau misalkan kampus lain beda, it's okay, nggak masalah beda. Karena Akmen ini kan semua balik lagi berdasarkan pengambilan keputusan. Nah, tapi kan kita harus punya yang namanya referensi. Referensi kita adalah Honglen Cost Accounting, karangan si Honglen. Maka bentuknya ya seperti ini. Jadi formatnya baku ya untuk di TSM harus seperti ini. Karena dia mengerjakan 111.000 unit pada bulan ini, maka teman-teman boleh memasukkan akun itu ke to account for. Ya. Jadi to account for-nya ini sebesar berapa? 111.000 unit. Nih data yang ini. Yang mana 100/111-nya siap dikirimkan. Siap dikirimkan kepada departemen pengecatan. Ya, itu nanti dulu ya teman-teman. Intinya adalah yang dikerjakan. Kalau total yang dikerjakan itu masuknya ke bagian to account for. Jadi teman-teman perhatikan kursor saya ya. Nah, 111.000 masuk ke bagian to account for. Lalu kita di sini tahu bahwa pada akhir bulan Maret barang setengah jadi perusahaan sebesar 35.000 unit. Ini akhir bulan Maret. Kita lihat teman-teman, kita di periodenya apa? Lihat, kita adalah bulan April. Jangan tak kecoh. Di sini akhir Maret, sekarang kita di bulan April. Maka walaupun kata-katanya adalah akhir bulan, ini bukan WIP ending, tapi WIP beginning. Kenapa ini WIP beginning? Karena teman-teman perlu memperhatikan, ini akhir bulan Maret. Ya, akhir bulan Maret. Sedangkan kita di bulan April. Jadi sekarang ini kita di bulan April. Maka akhir bulan Maret itu menjadi WIP beginning. Jadi WIP beginning kita sebesar 35.000. Nah, maka kita perlu tahu beginning kita atau awalnya kita 35.000. Maka berapa sih yang kita mulai di periode ini yang betul-betul bukan sisaan dari tahun lalu? Atau bukan tahun lalu, bulan lalu, yang bukan sisaan dari bulan lalu. Maka teman-teman tinggal selisihin aja. 111.000 dikurang 35. Teman-teman akan mendapat hasilnya sebesar 76.000. Lalu untuk yang step kedua, nah teman lihat yang mana 100/111-nya siap dikirimkan. Jadi kalau yang pertama di step 1 ini hanya flow dari production kita. Berapa banyak dari beginning kita dan berapa banyak yang kita mulai dan berapa hasil pekerjaan kita. Nah di yang kedua teman-teman kita baru memperhitungkan berapa banyak yang kita selesaikan, kita transfer dan berapa banyak yang belum selesai. Yang belum selesai itu menjadi WP ending karena namanya juga belum selesai. Nah maka di sini teman-teman complete and transfer out during current period selama periode berlangsung adalah dikasih tahu 100/111-nya siap dikirimkan.
maka yang ditransfer adalah sebesar 100 per 111. Maka teman-teman tinggal hitung angkanya ya, 100 per 111 dikali 111.000. Nah, jadi yang beginning tadi kita kan asumsinya kita udah selesaikan, sehingga yang 35.000 ini udah siap. Begitu juga yang 76.000 ini sudah siap, totalnya 111.000. Dan yang siap dikirimkan adalah 100 per 111. Maka seperti di rumusnya ya teman-teman, kita akan dapat hasilnya angka sebesar 100.000. Nah, endingnya berarti kan 100 per 111, maka sisanya teman-teman boleh pakai perbandingan 11 per 111 kali 111.000, atau teman-teman boleh pakai rumusnya 111.000 dikurangi 11.000, langsung aja dapat hasilnya 11.000. Nah, intinya apa? Accounted for sama to account for ini angkanya harus sama. Saya berikan warna merah supaya teman-teman tahu ya, saya tandai. Kedua angka ini harus sama. Kalau nggak sama berarti teman-teman udah salah. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung equivalent unit. Di sini equivalent unit kita terbagi dua ya. Ada direct material, ada conversion cost. Aslinya dalam cost accounting itu ada 3 biaya utama, DM, DL, MOH. Nah, hanya saja DL sama MOH-nya kita gabungkan menjadi yang namanya conversion cost. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita dikasih tahu bahwa direct material, perhatikan kursor saya yang saya blok. Direct material dimasukkan dalam 2 tahap. Jadi direct materialnya ini tidak mengikuti proses produksi. Dia hanya dimasukin 2 tahap. Yaitu ketika proses produksi mencapai tingkat 40%, sebanyak setengah dari yang seharusnya, dan sisanya dimasukkan pada saat tingkat produksi mencapai 75%. Jadi gini, ketika proses produksi berjalan, dari 0 sampai 40 kita belum pakai DM. Kita pakai namanya indirect material, mungkin seperti itu ya. Jadi kita pakai bahan baku yang bukan bahan baku utama. Ketika proses produksi mencapai level atau tingkat 40%, di situ kita baru masukin DM. Sebesar berapa? Nih, perhatikan kursor saya, setengah dari yang seharusnya. Dan setengahnya lagi, sisanya berarti setengahnya lagi ya. Setengahnya lagi dimasukkan pada saat tingkat produksinya ada di level 75%. Seperti itu ya teman-teman. Maka kalau kita bikin garis, ini saya akan tulis di sini. Ini proses produksi. Saya akan tandain. DM itu akan masuk ketika yang pertama di level 40%. Lalu di sini dia akan masuk di level 75%. Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh pakai garis. Jadi di level 40%. Nih, jadi di level 40% masukin DM. Di level 75% juga sama. Kita akan masukin DM. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya kita harus menghitung kalau di tahap kedua, tahap pertama kan biasa-biasa aja. Di tahap kedua kita harus menghitung yang namanya equivalent unit. Nah, ini saya akan tampilkan. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Ini kata kuncinya adalah kata yang completed. Namanya aja complete dan transfer out. Maka ketika kita menggunakan weighted average, semua yang complete kita nggak pisahin. Kita nggak peduli. Ini WP beginning atau ini yang betul-betul baru berjalan di periode ini. Yang baru mulai atau startnya di periode ini. Kita nggak peduli. Kenapa? Kita menggunakan yang namanya weighted average. Kita menggunakan bobot rata-rata tertimbang. Maka nggak peduli itu dari periode lalu, nggak peduli itu baru startnya periode ini, kalau dia komplit digabungin jadi satu. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Kalau dia completed and transfer out during current period, physical unitnya kan 100.000. Ini teman-teman tadi udah saya jelasin ya angkanya dari mana. Nah, untuk equivalent unitnya, dia itu pasti sama 100%. Ya. Untuk completed and transfer out, dia equivalent unitnya selalu 100%. Jadi ikutin aja angkanya, teman-teman tinggal salin. Sebesar 100.000 dan ini juga sebesar 100.000. Makanya kalau rumusnya kan sama dengan B9. Ingat ya teman-teman, untuk completed and transfer out, kalau menggunakan weighted average, kita tinggal salin aja untuk equivalent unitnya. Ini equivalent unit atau unit yang disetarakan. Nah, untuk WIP ending teman-teman kita harus lihat. Kita harus lihat dari mana? Kita lihat nih. Ini WIP, ini degree of completion ya, WIP beginning kita. Jadi untuk DM CC-nya 51%.
Nah, kita nggak peduli ya teman-teman untuk yang beginning, karena tadi saya bilang kita menggunakan weighted average. Jadi dia jadi satu, nggak peduli ada beginning, nggak peduli dia mau tinggal 1% kayak tinggal 10%. Intinya kita nggak pisahin antara beginning dengan produksi yang kita mulai di periode ini. Kita gabungkan jadi satu. Maka ini kamu salin aja 100% angkanya. Nah, untuk WP ending teman-teman perhatikan. Degree of completion work in process ending, DM-nya tanda tanya, CC-nya 65%. Berarti kita ada di level 65%. Nah, teman-teman perhatikan yang saya blok ini. Direct material dimasukkan 2 tahap ketika proses produksi mencapai 40%, sebanyak setengah dari seharusnya, dan sisanya dimasukkan saat mencapai 75%. Nah, sekarang yang saya tanya, level kita 65, sudah lewati 40 nggak? Tentu ya teman-teman, kalau kita udah ada di level 65%, kita pasti udah lewati 40%. Maka kita pasti di sini udah namanya udah masukin DM. Maka teman-teman, kita udah masukin DM sebesar berapa setengahnya. Lalu masukin lagi pas di level 75%. Pertanyaan saya, kita sekarang di level berapa? Perhatikan konsol saya. Untuk saat ini, conversion cost kita ada di level 65%. Levelnya 65 ya. Sedangkan kita baru masukin pas udah di level 75. Berarti belum nyampe dong teman-teman. Masih 65 ya. Kan kalau 75 dimasukin, ini masih 65. Berarti belum dimasukin. Maka yang kita masukin yang mana? Yang 40% dulu. Sebanyak berapa? Setengah dari yang seharusnya. Maka di sini teman-teman tinggal hitung aja. B10 dari yang physical unit, teman-teman tinggal kalikan 50%. Maka teman-teman dapat hasilnya 5.500. Nah, untuk conversion cost-nya itu kan dikasih tahu ya. Conversion cost ditambahkan seiring dengan proses produksi. Jadi dia seiring berjalannya. Nah, di sini untuk WP ending dia 65%. Maka teman-teman kalikan aja. 11.000 dikalikan 65%. Seperti rumusnya ya. B10 kali 65%. Teman-teman akan dapat hasilnya 7.150. Nah, kalian jangan bingung kok. Kenapa sih yang atas kan CC-nya udah jangan 51%. Kok kita akuinnya 100%? Karena kita menggunakan metodenya adalah weighted average. Ketika kita menggunakan weighted average, kita anggap semuanya ini sama. Kita nggak ada beda-bedain. Kita nggak peduli nih beginning kita. Nih yang beginning, perhatikan konsol saya. Kita nggak peduli beginning kita mau DM-nya berapa persen, mau CC-nya 51%, kita nggak peduli. Kita perlakukan sama dengan periode yang berjalan. Jadi kita salin angkanya 100%. Seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena kita menggunakan weighted average method. Kalau FIFO beda. Nah, maka kita tinggal totalin equivalent unit of work done in current period adalah 100.000 tambah 5.000. Maka teman-teman tambah 5.500, teman-teman akan dapat 105.500. Yang ini juga totalin. 100.000 ditambah 7150. Maka teman-teman akan dapat hasilnya sebesar 107.150. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke step 3. Kita akan menghitung biayanya. Sama seperti yang atas, ada WP beginning, cost edit, dan total cost to account for. Nah teman-teman, untuk WP beginning kita udah tahu nih. Kita bikin yang pertama kali adalah, ini saya tutup dulu ya teman-teman. Nah, kita masukin angka DM kita nih. Angkanya, perhatikan konsol saya. 44317500 dari WP beginning. Conversion cost-nya ini kan 102.905. Teman-teman masukin angkanya 102.905. Lalu ada cost edit during period. Teman-teman masukin DM-nya 8960. Nah, ini ya teman-teman angkanya 8960. Untuk conversion cost-nya teman-teman juga masukin angkanya sebesar 14.960. Lalu jangan lupa total cost to account for-nya teman-teman harus apakan? Totalin ya, dijumlahin. Jadi hasilnya 52.277.500, 117.865. Nah, untuk total production cost, teman-teman juga harus jumlahin. Ini saya kasih lihat. Hasilnya dari mana? Dapat dari DM tambah conversion cost. Teman-teman bisa lihat rumusnya ya. C15 tambah D15. Yang ini juga sama. DM tambah conversion cost. Begitu juga total. Ya, seperti ini. Jadi, teman-teman harap diperhatikan formatnya. Oke, baik. Setelah step 3 kita lalui, maka kita akan masuk ke step yang keempat. Di mana kita menghitung cost incurred to date-nya, cost yang terjadi hingga tanggal tersebut. Nah, teman-teman, untuk yang DM, kita ambil dari total cost to account for-nya. Ini kan totalnya 53.277.500. Teman-teman salin cost incurred to date, cost yang terjadi hingga tanggal
periode tersebut berakhir adalah 53.277.500. Begitu juga untuk conversion cost-nya. Jadi hasil yang tadi teman-teman udah tambahkan di step ketiga, teman-teman masukin ke sini 117.865. Lalu di sini kita divide, kita bagi dengan equivalent unit yang pekerjaan yang kita selesaikan di periode berjalan. Nah, pembaginya itu bukan dari 111.000 ini ya teman-teman. No. Kita ambil yang namanya equivalent unit, yaitu unit yang disetarakan. Jadi kita anggap unit ini ada berapa unit sebenarnya yang boleh kita equivalentkan, kita setarakan. Nah, kita tinggal ambil angkanya. Untuk DM kan 105.500 ya teman-teman. Perhatikan konsol saya. Maka ini dibagi 105.500. Yang ini teman-teman tinggal salin aja nih konsol saya ini. 107, 150 angka di step kedua yang equivalent unit of work done. Nah, teman-teman tinggal salin 107, 150. Nah, maka cost per equivalent unitnya teman-teman tinggal bagi aja. 53.277.500 dibagi 105.500 hasilnya 505. Begitu juga yang conversion cost-nya ya. 117.865 juta dibagi 107.150. Teman-teman akan dapat hasilnya 1.100. Nah, kalau kita sudah menghitung cost per equivalent unit, teman-teman akan menghitung assignment of cost-nya. Ini langkah terakhir sebetulnya. Step kelima ini adalah langkah terakhir. Untuk yang total, saya tutup dulu ya teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Ya. Nah, kita kalikan ya teman-teman, bahwa C9 kali C22, ini dapatnya dari mana teman-teman? Kita ambil dari equivalent unit, karena ini dipisahin. Ada yang completed sama weighted ending. Karena kita weighted average, kita nggak perlu mencari yang namanya WP beginning. Karena kita asumsikan ketika kita menggunakan bobot yang tertimbang, baik itu beginning maupun baru kita mulai di periode berjalan, itu tetap anggapannya kita jadikan satu. Kita satuin dalam perhitungannya. Kita nggak pisahin. Karena ini metodenya weighted average. Kalau ending ya kita pisahin. Karena kan belum jadi, belum selesai. Nah teman-teman gak usah khawatir. Maka 100.000, ini angka yang atas ini teman-teman. Equivalent unit dari yang complete. 100.000 teman-teman kalikan dengan cost per equivalent unit. Kalikan 505. Teman-teman bisa lihat rumusnya ya. C9 kali C22. Dapat dari 100.000 kali 505. Dapat hasilnya 50.500. Nah, untuk WP ending ya, teman-teman ambil aja dari sini. 5.500 dikalikan dengan 505. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 277.500. Jangan lupa ditotalin. Maka si totalnya adalah sebesar 53.277.500. Nah, untuk yang conversion cost, caranya seperti apa? Sama ya teman-teman. So, teman-teman tinggal kaliin 100.000, teman-teman kalikan 1.100. 100.000 yang atas ini kalikan 1.100 cost per equivalent unit. Hasilnya sebesar 110 juta. Lalu yang kedua kan 7.150. Nah, teman-teman 7.150 teman-teman kalikan dengan ini cost per equivalent unit dikalikan 1.100. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 7.865.000. Teman-teman tinggal total ya 53.277.500 dan 117.865. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ngecek hasil teman-teman sampai sejauh ini benar atau salah, teman-teman perhatikan aja nih yang saya tandain merah. Angkanya harus sama. Kalau beda, teman-teman salah. Nah, teman-teman habis ini tinggal menghitung total. Tinggal teman-teman totalin aja. 50.500 tambah 110 juta, teman-teman dapat hasilnya 160.500. 277.500 tambahin 7865, teman-teman dapat 10.642.500. Ini saya berikan warna merah juga. Nah, teman-teman lihat di sini teman-teman boleh beda. WP beginning sama cost editnya teman-teman boleh beda angkanya. Di sini juga completed and transfer out-nya pembebanannya kita beda karena ada yang kita bebanin ke WP ending. Tetapi total cost accounted for-nya harus sama dengan total cost to account for. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya yang saya kasih tanda merah ini. Baik yang nomor 6 maupun yang nomor 11. Yang saya kasih tanda merah artinya angka ini harus sama. Kalau nggak sama, nggak balance, artinya teman-teman salah. Gitu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya teman-teman perlu bikin jurnal. Jurnalnya apa? Ini kan kita belum jadi finished goods. Dari departemen pembentukan, kita akan kasih ke departemen penyelesaian. Atau kalau di sini nama departemennya adalah departemen pengecatan. Nah, maka teman-teman untuk yang pertama teman-teman catatnya apa? Work in process strip pembentukan WP di departemen pembentukan. Untuk ujian teman-teman boleh singkat WP. Lalu pada DM atau accounts payable control. Kenapa mesti DM atau accounts payable? Karena gini, kalau kita punya direct materialnya, kita cukup pakai direct material aja.
Tapi kalau kita nggak punya direct material, tentu kita harus beli ya teman-teman. Ketika kita beli, maka kita asumsinya ada beli secara kredit. Kita menggunakan accounts payable sebesar 8.960.000. Nah teman-teman, ini nggak usah pusing angkanya dapat dari mana, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa telusuri ya dari rumus-rumusnya ini. Maka ketika kita menggunakan DM, kita ambil dari step ketiga, di mana cost edit in current period sebesar 8.960.000. Kita akan masukin di angkanya 8.960.000. Sedangkan pada cash atau various account itu apa? Ya macam-macam. Conversion cost ini kan bisa salaries expense, rent expense, depreciation. Karena kan conversion memperhitungkan dalam MOH, mulai dari depresiasi, penyusutan, lalu beban gaji, biaya sewa, pelengkapan, dan sebagainya. So, teman-teman boleh pakai cash atau various account. Angkanya teman-teman ambil dari mana? Nih, teman-teman bisa lihat rumusnya D16. Jadi teman-teman tinggal ambil aja angkanya dari yang 14.960.000. Nah, jadi yang kita jurnal yang ini ya teman-teman, cost edit in current period sebesar 8.960 dan 14.960. Kita totalin hasilnya dari 23.920. Nih, angkanya dari sini. Kenapa yang WIP beginningnya kita nggak jurnal? Kita nggak jurnal karena kita asumsikan bahwa WIP beginning ini sudah kita catat di periode sebelumnya. Yang perlu kita catat adalah cost yang kita keluarkan di periode berjalan. Ini kan secara harfiah artinya adalah cost yang ditambahkan in current period. Cost yang terjadi di periode yang berjalan, periode saat ini. Maka kita catat. Sedangkan WIP beginning kita asumsikan itu udah dicatat di bulan lalu, udah dicatat di bulan Maret. Jadi bulan April kita nggak perlu catat lagi, kalau udah dicatat di bulan sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir kita akan berikan WIP kita, WIP work in process atau WIP pengecatan pada WIP pembentukan. Jadi kita udah WIP pembentukan, kita akan hapus. Kenapa? Karena hasil barang yang kita produksi di departemen pembentukan, kita akan oper ke pengecatan. Sehingga kita akan hapus. Kita akan munculkan account yang namanya WIP pengecatan. Berapakah yang kita masukkan? Maka teman-teman ambil nih dari yang completed and transfer out ini. Nih yang saya tandain ya teman-teman. Dapat angkanya dari sini. Saya berikan warna yang sengaja berbeda. Nggak kelihatan kalau kuning. Ya, saya kasih warna biru ya teman-teman. Biar teman-teman tahu angkanya. Ini 23920 tadi dapatnya dari yang atas. Nah teman-teman, ini sengaja saya kasih warna biar teman-teman tahu dapat angkanya ya. Saya ulangi. Jadi kita akui WIP yang perlu kita jurnal adalah yang in current period saja. Di periode yang berjalan. Kalau yang beginning nggak usah. Kenapa? Kita sudah jurnal di periode sebelumnya. Asumsinya seperti itu. Jadi yang perlu kita jurnal adalah cost edit di periode yang berjalan saat ini. Saya berikan warna yang sama ya teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Nah, untuk yang ditransfer tentu ya yang ini completed and transfer out. Kita nggak pisah-pisah DM sama CC, kita gabungin. Karena kan kita sudah membentuk yang namanya WIP pembentukan. Maka DM sama CC-nya ini kan udah masuk semua ke WIP pembentukan. Maka WIP pengecatan pada WIP pembentukan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan melalui grup di Line ya. Nah, untuk yang departemen ini kita udah selesai. Untuk departemen yang departemen pembuatan atau departemen pembentukan. Nah, yang berikutnya kita harus bikin yang namanya departemen pengecatan. Nah, apa yang perlu kita bikin sebetulnya sama aja ya teman-teman, work in process beginning. Nah, cuma di sini kita mendapat yang namanya transfer. Kenapa mesti ada transfer? Karena departemen pengecatan nggak akan bisa bekerja kalau belum terima barang dari departemen pembentukan. Ya dong. Jadi ini dia bertahap. Kamu nggak akan bisa ngecat produk kalau produk itu belum dibentuk. Apa yang mau dicat? Logikanya kan seperti itu ya teman-teman. Logika sederhananya adalah kalau produk ini aja belum jadi, apa yang mau kita cat? Seperti itu. Maka tunggu produk ini jadi baru bisa kita cat. Di situ yang membedakan di flow of production ya di step satunya. Kalau sebelumnya kan kita kalau di departemen yang pertama WIP beginning pada started during current period. Nah, kalau di sini kita pakainya WIP beginning, kita dapat yang namanya transfer in.
transfer in during current period. Artinya apa? Transfer yang terjadi selama periode berjalan. Transfer yang kita dapatkan dari produk yang tadinya udah jadi, WIP itu work in process itu udah jadi di departemen pembentukan, dioper ke departemen pengecatan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka kita akan melihat teman-teman di sini departemen pengecatan. WP beginningnya sebesar berapa teman-teman? Nih, perhatikan kursor saya angkanya adalah 30.000. Maka di sini teman-teman masukin angka 30.000 ya di physical unit 30.000. Nah, untuk transfer in during current period itu teman-teman lihat aja. Tadi unit yang kita transfer berapa nih? Completed and transfer out. Nah, yang ini ya. Saya bold ya teman-teman biar teman-teman nggak bingung. Angkanya sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini yang kita masukkan ke dalam transfer in during current period. Maka tuh account for-nya kita tinggal totalin 30.000 tambah 100.000. Hasilnya sebesar 130.000. Nah, yang membedakan adalah equivalent unitnya teman-teman. Kalau tadi sebelumnya equivalent unit kita kan cuma DM sama CC. Kalau di departemen kedua dan seterusnya, departemen kedua, ketiga, dan seterusnya, kita bagi 3. Ada yang namanya transfer in. Kenapa? Transfer in ini kita pisahkan. Karena tanpa adanya barang transfer, kita nggak bisa produksi. Kita nggak akan bisa lanjutin. Ya dong, kamu nggak bisa ngecat kalau nggak ada barang yang udah dibentuk. Kalau barangnya belum dibentuk, apa yang mau dicat? Maka di sini ada 3 kolom. Transfer in, DM, dan conversion cost. Nah, untuk yang atas teman-teman sama ya, 30.000 tambah 10.000, teman-teman dapat hasilnya 130.000. Nah, untuk yang berikutnya maka teman-teman lihat nih, completed and transfer out during current period. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa goods complete and transfer out. Jadi barang yang sudah selesai, yang udah jadi, teman-teman bisa lihat yang saya blok ya, sebesar 95.000. Maka teman-teman masukin angka ini 95.000. Nah, yang ini saya blok dulu ya teman-teman biar nggak pusing. Nah, jadi yang transfer out sebesar 95.000. Kita nggak tahu WIP endingnya. Dikasih tahu di sini ya teman-teman bahwa WIP endingnya sebesar 35.000. Maka teman-teman enak, tinggal 95.000 tambah 35.000, hasilnya 130.000. Nah, di sini intinya adalah sama. 130 yang equivalent unit of work done in accounted for-nya sebesar 130.000 unit harus sama dengan tuh account for-nya. Nih, yang saya warna merah harus sama. Kalau nggak sama berarti teman-teman salah. Berikut ya, kita akan menghitung equivalent unitnya. Saya akan tampilkan ya teman-teman. Oke. Untuk yang transfer yang completed, ini kan menggunakan metode yang namanya metode weighted average. Teman-teman nggak usah khawatir. Untuk yang completed, ini teman-teman tinggal kopas saja angkanya. 95.000, 95.000, 95.000. Sama seperti yang atas nih. Waktu completed kan teman-teman tinggal kopas ya 100.000, 100.000, 100.000. Nah, ini juga sama. Untuk yang completed, teman-teman juga tinggal kopas saja. Maka ini 95, ini juga 95, 95, dan 95 ya. Nah, untuk work in process ending, teman-teman harus lihat. Untuk transfer in, itu juga udah pasti 100%. Nggak mungkin kalau yang transfer in itu nggak 100%. Transfer in itu tetap harus 100%. Jadi secara prinsip seperti itu ya teman-teman. Bahwa angka transfer in di departemen kedua harus selalu 100%. Maka ini 35.000, kan lihat dia ambil dari B47, dia salin aja angkanya sebesar 35.000. Nah, untuk DM sama CC-nya di WP ending kita perlu lihat ya teman-teman. Nah, ini keterangannya seperti ini teman-teman. Penambahan direct material pada tingkat penyelesaian produk 100%. Conversion cost-nya dimasukkan seiring mengikuti tingkat penyelesaian. Jadi biaya conversion cost-nya sesuai dengan tingkat persentase penyelesaiannya. Nah, sedangkan kalau tingkat DM itu baru dimasukin di 100%. Nah, teman-teman jangan nanya ya, kok berarti dari tahap 0 sampai 100 ngapain aja? Kok nggak ada bahan yang dimasukin? Agak nggak logis ya. Kok nggak ada bahan bakunya? Masa pas sudah jadi baru masukin bahan baku, diapain? Nah, teman-teman nggak usah mempermasalahkan. Ini kan hanya contoh soal. Kalau secara logika ya memang nggak ada. Dan kehidupan nyata juga rasanya nggak ada. Nggak mungkin. Masa dari 0 sampai 100%, penambahan DM pas udah jadi di tahap 100%. Konyol. Tapi kan ini soal, ya kita ikutin aja soalnya. Nah, maka DM ini baru terjadi baru dimasukin ketika produk 100%. Teman-teman lihat di sini.
Kita nggak perlu, ini kan ada WP beginning ya teman-teman. Karena kita menggunakan weighted average, so degree of completion of DRM and CC ini diabaikan. Jadi yang saya blok ini teman-teman boleh abaikan. Kita nggak usah pakai. Kenapa? Kita akui seakan-akan semuanya 100%. Nih, karena kita nggak ada pisah-pisahin. Kita nggak seperti Vivo. Kita gabungin aja. Completed and transfer out. Kita nggak ada beginning WP. Karena kita menggunakan weighted average. Maka ini semua 100%. Maka keterangan yang saya blok itu boleh diabaikan. Nah, tapi untuk WP ending kita nggak boleh mengabaikan. Kita tahu bahwa conversion cost kita 75%. Dikasih tahu conversion cost dimasukkan mengikuti tingkat penyelesaian. Maka, kalau conversion cost kita 75%, tingkat penyelesaian kita juga pasti sama, sebesar 75%. Seperti itu ya teman-teman. Kalau conversion cost kita 75%, tingkat penyelesaian kita juga 75%. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Tingkat penyelesaiannya 75%. Sudah sampai di level 100 belum? Belum ya. 75% belum menyentuh angka 100. Maka belum ada DM yang ditambahkan. So, untuk DM-nya di sini strip. Jadi jangan bingung ya, kok kenapa DM-nya strip? Ya karena belum ada bahan baku yang ditambahkan. Kita masih di tingkat penyelesaian 75%. Kalau kamu kayak tadi nih, kalau dibikin sini, ini dia tunggu dia arsip paling akhir 100%. Baru masukin DM. Sedangkan kita masih ada di level ini, level 75. Berarti udah masukin belum? Kalau masih di level 75. Nah, kesimpulannya belum. Kita belum ada di level 100. DM itu akan dimasukin ketika proses produksi mencapai level 100. Kita masih tahap 75. Berarti kita belum masukin DM. Seperti itu ya teman-teman. Maka di sini DM-nya kita strip. Nah, dan yang terakhir, teman-teman tinggal hitung equivalent unitnya, teman-teman tinggal totalin 95 tambah 35 130. 95 strip kan karena belum ada DM maka tetap 95 aja. Nah, untuk conversion cost-nya teman-teman tinggal hitung. Conversion cost kan 75%. Dari kasih tahu ya teman-teman bahwa dia sama dengan tingkat penyelesaian. Maka tingkat penyelesaiannya juga 75%. Maka teman-teman tinggal kaliin aja 75% kali 35.000. Hasilnya adalah 96250. Nah, ini teman-teman tinggal totalin. 95 tambah 26250, 121250. Oke ya teman-teman, jadi ini yang saya bold, completed and transferred. Untuk equivalent unitnya, teman-teman tinggal salin aja angkanya. Karena dia udah full 100%. Begitu juga dengan transfer in. Transfer in, teman-teman gak usah lihat lagi. Dia juga udah pasti angkanya 100%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau DM, ini dia masih melihat kalau dia ada WP ending. Yang dilihat apa? Udah masukin DM atau belum? Dalam soal ini, DM dimasukin kalau udah di level 100%. Sedangkan proses kita masih di level 75. Berarti belum masukin DM sama sekali. Makanya di sini strip 0. Sedangkan kalau conversion cost itu dia sesuai tingkat penyelesaiannya. Kita dikasih tahu conversion cost kita sebesar 75%. Maka 75% dikalikan dengan 35.000. Teman-teman dapat angkanya 26250. Tinggal teman-teman totalin aja. Seperti ini ya teman-teman. Nah, maka kalau udah kita bisa masuk ke step ketiga sama WP beginning, cost edit income period, dan total cost to account for-nya. Saya agak geser kanan supaya muat ya teman-teman. Nah, teman-teman ini tinggal lihat angkanya, tinggal teman-teman salin bahwa production cost-nya dikasih tahu ya 42489.500, teman-teman salin. Lalu untuk transfer in, teman-teman gak usah khawatir. Nih, angka transfer in saya berikan warna merah biar teman-teman tahu ya dapatnya dari mana. Nih. Jadi angka transfer in 188.420 untuk biaya. Bukan dari atas. Jadi dia untuk transfer in itu juga untuk cost editnya. Cost editnya di yang step 3 kita lihat dari tabel ini. Transfer in-nya kita ketemu bahwa sebesar 188.420. Jadi teman-teman bisa salin dulu ya yang beginning nih ke samping yang udah ketahuan aja. Untuk DM teman-teman juga dikasih tahu sebesar 79.20. Nah, conversion cost teman-teman caranya gimana? Teman-teman gampang dong. Total production dikurangi transfer in dikurangi DM. Ketiga ini kita udah tahu. Kan di tabel di soal dikasih taunya apa?
Total production cost kasih tahu, DM dikasih tahu, transfer in dikasih tahu. Nah, untuk MOH-nya teman-teman tinggal kurangin. Bukan MOH, sorry. Conversion cost-nya teman-teman kurangin aja. 424.892 dikurangi 188.420 dikurangi DM 79.220. Maka teman-teman akan dapat angkanya 157.252.500. Nah, untuk cost edit in current period, teman-teman juga tahu ya, total production cost kita sebesar 224 juta. Nah, transfer in sebesar 160.500. Angkanya dari mana? Nih teman-teman. Saya kasih warna biru aja. Nih, sama dengan yang di jurnal ini, 160.500. Sama dengan yang di atas ini, 160.500. Yang ini saya biru tapi saya bold ya teman-teman, biar ketahuan beda. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung ya, angka 160.500 ini dapat dari mana? Nih, dari jurnal boleh, atau dari yang total, completed and transfer out. Teman-teman boleh ambil angkanya dari situ. Nah, maka teman-teman tinggal totalin aja, total production cost teman-teman totalin. Nah, di sini juga dikasih tahu ya DL sama MOH-nya. DL-nya kasih tahu teman-teman cari MOH. Nah, saran saya teman-teman gak usah cari MOH. Buat apa? Kita nggak pisahin kok. DL sama MOH kita gabungin jadi satu, jadi yang namanya conversion cost. Mendingan teman-teman langsung cari aja conversion cost-nya. Untuk DM kan teman-teman dikasih tahu ya 31360. Maka teman-teman tulis sini 31360. Transfer in dapat dari jurnal atau dari yang atas nih. Sebesar 160.500. Nah, maka conversion cost ya teman-teman tinggal kurangin aja dari total 224 juta dikurang 160.500 dikurang 31360. Dapat hasilnya 32140. Jadi angka DL ini yang nggak kepake nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Nah, jangan lupa untuk total cost to account flow-nya teman-teman totalin semua ya. Dari WP beginning tambah cost editnya. Maka 648 sekian, 348 sekian, 110 dan sebagainya. Pokoknya ketiga ini kalau dijumlahin hasilnya harus sama dengan 648, 892, 500. Pokoknya dari atas ke bawah sama dari samping kanan ke kiri hasilnya harus sama. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke step yang 4. Kita akan menghitung cost per equivalent unitnya. Maka teman-teman gampang, tinggal hitung aja nih cost incurred to date-nya. Saya kasih warna merah ya teman-teman, biar teman-teman tahu. Nah, 348.920 salin dari yang atas, yang total cost to account for. Nih, 110.580 juga ambil dari atas. Teman-teman lihat aja yang saya warnain warna merah. Nah, conversion cost-nya juga ambil dari atasnya, 189.392.500. Teman-teman boleh lihat rumus ya. Kalau di rumusnya kan sama dengan E54. Seperti ini ya guys. Nah, berikut ya kita akan divide by oleh bagaimana menghitungnya. Nah, divide-nya teman-teman tinggal hitung, lihat ini total dari equivalent unit of work done in current period. Nah, teman-teman untuk yang ini saya biar beda, saya kasih warna merah juga ya teman-teman. Nah, ini dapatnya 130.000 dari total yang equivalent unit of work done. Jadi equivalent unit yang udah kita selesain itu sama kan equivalent unit of work done. Ini sama. Teman-teman tinggal salin angkanya. 95.000, maka DM-nya juga sama 95.000 unit. 121.250. Ini juga teman-teman salin ke bawah sebesar 121.250. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cost per equivalent unit of work done to date ya teman-teman gimana? Tinggal bagi aja. 348.920 dibagi 130.000, hasilnya 2.684. Ingat, kalau ada koma untuk materi ini pembulatannya ke satuan terdekat ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai desimal, bulatin aja ke satuan terdekat. Nah, yang ini juga sama, 110.580 tinggal dibagi 95.000. Maka hasilnya sebesar 1.164. Nah, yang ketiga juga sama ya teman-teman. 189.392.500, teman-teman tinggal bagi 121.250. Teman-teman bisa lihat nih rumusnya, ini sudah tepat. Maka teman-teman akan dapat cost per equivalent unitnya sebesar 1.562. Ini dia nggak ada mata uang ya teman-teman. Kalau nggak ada mata uang nggak apa-apa. Memang tanpa mata uang juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya teman-teman, ini sepertinya saya akan kecilin ya tampilan Excel saya supaya kita lebih efektif ya. Oke, udah agak kecil ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa kelihatan jelas, harapannya seperti itu. Nah, untuk yang ini saya kira udah bisa di fullin ya teman-teman. Kita udah nggak butuh soalnya lagi ya.
kita udah dapat keterangan dengan informasi lengkap, maka saya close saja. Yang ini saya perbesar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihatnya dengan enak dan nyaman ya. Nah, maka di sini teman-teman tinggal hitung step kelimanya. Dapat angkanya dari mana? Teman-teman tinggal hitung angkanya nih ya. Untuk yang total saya tutupin dulu supaya teman-teman nggak bingung. Nah, maka yang ini cara menghitungnya sama dengan seperti di periode sebelumnya, teman-teman. Sama seperti teman-teman menghitung step kelima di periode sebelumnya. Jadi sama aja. Cara angkanya maka teman-teman dapat dari mana C46 kali C59. 46 dapat dari mana ini? 95.000 teman-teman kalikan dengan 2684. Akan dapat angkanya 254980. Sebelahnya maka 95.000 teman-teman kalikan dengan 1164. Hasilnya adalah 110.580. Dan yang untuk yang conversion cost-nya teman-teman juga sama, 95.000 teman-teman kalikan 1562. Teman-teman akan dapat angkanya 148.390. Nah, untuk WIP ending hasilnya juga sama teman-teman. Caranya dari mana? Nih, ambil dari WIP ending yang ini. 35.000 teman-teman kalikan 2684. Hasilnya 393.980. Nah, ini strip 0 kan? Maka 0 kali 1164 hasilnya tetap 0. Jadi kalau 0 ya 0 aja. Nah, yang ini 26.250 teman-teman kalikan 1.562. Maka hasilnya adalah 41.002.500. Nah, habis itu baru teman-teman boleh totalin ke samping. Nih, saya buka. Ya, teman-teman boleh totalin ke samping. Dari 3 kolom ini jadi 513. Ini juga totalin. 93.940 tambah 41.002. Hasilnya 134. Nah, pokoknya hasil dari ke bawah maupun dari samping ujung-ujungnya harus sama. Nah, teman-teman tinggal totalin completed and transfer out-nya dengan WIP endingnya 254 sekian tambah 93 sekian, dapat hasilnya 3480. Begitu seterusnya ya teman-teman. 110.580 tambah 0 ya tetap 110.580. Nah, di sini juga sama, 148.390 ditambah 41.2.500 hasilnya 189.392.500. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya, sama persis. Nah, lalu apa yang mau saya kasih lihat di sini adalah angka-angka ini harus sama persis. Nih. Angka-angka yang saya kasih merah itu angka yang sama. Kalau angkanya nggak sama maka teman-teman salah. Nah, jadi teman-teman perhatikan angkanya ya. Nih, angka-angka yang saya kasih warna merah, apalagi saya bold, itu angka ini harus sama. Kalau teman-teman nggak bisa sama, berarti teman-teman ada yang salah. Pokoknya kalau sama, maka dia balance. Gitu prinsipnya. Balance belum tentu benar, tapi kalau beda, udah pasti salah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Pokoknya untuk step kelima, itu caranya sama dengan step kelima di departemen sebelumnya. Teman-teman cukup, saya ulangi lagi. Teman-teman cukup kalikan aja unit equivalent unit ini 95.000 teman-teman kalikan dengan cost-nya 2684. Lalu untuk yang ending 35 kali 2684. Yang ini 95 kali 1164, 0 kali 1164, maka hasilnya 0. Yang ini 95 dikali 1562. Hasilnya 148 sekian. Lalu 26250 dikali 1562, hasilnya 41 juta sekian. Teman-teman bisa lihat ya dari rumusnya. Kita total hasilnya sama. Habis itu teman-teman tinggal bikin jurnalnya. Apa yang kita perlu bikin jurnalnya yaitu untuk yang tadi, seperti yang tadi. Kita bikin yang mana? 63.500.000. Untuk DM-nya 31360 kita dapat angkanya dari mana? Nah, teman-teman tinggal lihat dari cost edit current period. Nah, 31360 ya teman-teman. Nah, inilah yang kita jurnal. Saya kasih warna kuning biar teman-teman lebih paham. Maka 31360 yang cost edit in current period itu di jurnal. Karena dia DM, kita boleh asumsikan sebagai DM atau accounts payable. Karena bisa aja kalau kita nggak punya DM kan kita mesti beli, ujung-ujungnya kan piutang dagang. Nah, yang kedua untuk conversion cost-nya ke teman-teman boleh pakai cash atau various account. Artinya banyak account yang bisa teman-teman pakai.
Masukin angkanya 32140. Kenapa yang begini nggak masuk? Sekali lagi, tadi kan udah saya jelasin ya di departemen sebelumnya. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi bahwa di sini yang beginning nggak masuk. Kenapa? Karena yang beginning itu udah kita catat di periode sebelumnya. Contoh kayak kita udah catat dong ending. Kan 31360 ini mencakup ending. Maka ending kita yang ada berarti kan jadi beginning di bulan Mei. Nah, makanya yang bulan Mei nggak usah di jurnal untuk beginningnya. Kenapa? Kita udah jurnal di periode April. Seperti itu ya teman-teman. Yang beginning nggak usah. Lalu yang transfer in kok nggak usah kok? Ya transfer in nggak usah. Kenapa? Nih, kita udah dapat jurnalnya di sini ya. WP pengecatan pada WP pembentukan. Nah, jadi ini teman-teman tinggal bikin 63500. Nah, yang terakhir ini teman-teman saya berikan warna yang berbeda ya. 513950. Angkanya dapat dari mana? Teman-teman nggak usah khawatir. Itu angka yang di rumusnya juga sudah tepat ya teman-teman nih yang saya berikan warna. Maka kan kita WP ending. Kalau WP ending ya udah dia tetap jadi WIP dong. Berarti dia belum jadi finished goods. Dia tetap sebagai WIP karena belum selesai jadi olah, belum selesai dicat. Maka dia tetap masih WP ending. Kalau yang ini udah siap dijual, completed and transfer out-nya 513950. Maka teman-teman tinggal bikin aja finished goods control pada WP pengecatan sebesar 513950. Nah, oke. Jadi ini ya teman-teman materi dan topik pembahasan kita pada hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti dan memahami dengan baik materi yang saya sampaikan pada hari ini. Bagi teman-teman yang kurang paham, kalian boleh tanya ke saya. Kalau bisa tanyanya melalui grup lain aja ya teman-teman. Tujuannya supaya kalau teman-teman bertanya dan saya menjawab, memberikan informasi, maka informasi itu diterima oleh semua mahasiswa saya tanpa pilih kasih. Jadi bukan hanya penanya aja, tapi semua satu kelas tanpa pilih kasih, semuanya mendapat informasi yang sama. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Jadi sekian materi yang saya sampaikan mengenai problem 6. Ada tugas untuk teman-teman. Teman-teman boleh kerjakan problem 3. Kenapa saya berikan problem 3? Karena problem 3 itu dia menggunakannya weighted average method. Dan problem 3 itu soal berbahasa Inggris tentunya jauh lebih mudah, lebih singkat, lebih ringkas. Maka untuk latihan teman-teman tolong kerjakan problem 3, dikumpul minggu depan, paling lambat hari Kamis. Jangan hari Kamis ya teman-teman. Oh ya udah bolehlah. Hari Kamis paling lambat jam 6:30 malam. Kan kalau kelas kan kita 6:30 malam ya. Maka teman-teman paling lambat kumpulnya minggu depan hari Kamis jam 6:30 malam. Tugasnya apa? Problem 3. Nih saya udah kasih kira-kira nih problem 3 yang perlu dibikin sama kayak tadi ya, departemennya aja. Nah, tapi saya berharap teman-teman nggak cuma nyalin dari video dari problem 3 yang udah sempat saya tampilin sebentar, tapi teman-teman betul-betul mengerjakan. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman nggak paham, teman-teman boleh tanyakan ke saya dan teman-teman menjadi mengerti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk materi ini kesimpulannya adalah teman-teman sebaiknya fokus pada step by step, pada step 1, di mana step 1 ini menghitung secara fisik, unit fisik. Step 2 kita menghitung equivalent unit. Step 3 kita menghitung cost yang terjadi. Step keempat kita mencari cost per equivalent unit. Dan step kelima itu cost yang kita bebankan. Step terakhir. Nah oke, baik ya teman-teman. Jadi demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, yang masih setia mendengarkan suara saya. Apabila ada kekurangan atau ada salah-salah ucap ataupun salah kata, saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya berikan materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas, selamat malam. Semoga teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis mengikuti pembelajaran online. Oke, baik ya. Selamat malam, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih.